wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia harap dapat kita meminta pertolongan. Dia harap yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatan sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Bagaimana dalam firman-Nya, "In ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kami ingin menghitung nikmat Allah, sungguhnya kami tidak bisa menentukan jumlahnya. Salawat beserta salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pada malam yang berbahagia ini, yang akan menyampaikan tausiah min akhina Beni, falyatafaddal mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdinuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita memujinya. Kita memohon pertolongan kepadanya dari kejahatan-kejahatan amal perbuatan kita ini. Karena tidak ada manusia yang maksum setelah Nabi Muhammad. Pasti kita semua tidak terlepas dari dosa. Kita memohon pertolongan kepadanya dari kejelekan amal perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Jadi jemaah rahimakumullah, nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah kaya ataupun harta. Banyak yang kita tahu, banyak harta orang kaya tapi tidak bisa menolong di neraka jahanam. Kalau orang mulia karena harta, ibu-ibu tahu, korun, bapak-bapak, korun itu orang yang paling kaya. Maka harta yang tertimbun sampai saat ini tetap dibilang harta korun. Jamaah rahimakumullah. Jadi intinya kenikmatan terbesar bagi kita ini adalah ketenangan. Adapun uang ataupun kekayaan itu tingkatan yang paling bawah. Yang perlu diutamakan adalah ketenangan. Bagaimana kita bahagia bisa melaksanakan sholat secara berjamaah bersama keluarga kita. Kemudian yang kedua kalinya, tak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah Nabi yang telah menjelaskan kepada kita ini, yaitu bulan Ramadan ini, yaitu kata beliau di mana bulan kebaikan, bulan untuk orang Muslim, di mana kata beliau orang yang suka berbuat baik maka diundang. Mungkin kalau ada kita yang suka berbuat baik, maka berlomba-lombalah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kebaikan. Dan bulan Ramadan ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan kepada kita, yaitu di mana dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, dan berserulah para malaikat. Dan kita bilang, orang yang suka berbuat baik, orang yang suka berbuat kebajikan, maka berlomba-lombalah di bulan yang mulia ini. Jemaah rahimakumullah, jika kita sudah mengetahui manfaat hikmahnya, maka otomatis kita akan menjalankan ibadah ini dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan. Jika kita sudah mengetahui manfaatnya, untuk apa kita melaksanakan sholat,
untuk apa kita mengerjakan kebajikan? Jamaah rahimakumullah, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya dalam kitab Arba'in Nawawi yang dituliskan oleh Syekh An-Nawawi di nomor hadis yang ke-30 yang kita pelajari di pondok, innallaha faradun faraidun. Sesungguhnya Allah ini telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kita tinggalkan. Karena puasa ini hanya datang satu kali setahun, tidak ada di bulan-bulan lainnya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kita ini berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang sebelum kita ini, sebelum kita datang di dunia ini. Kenapa demikian? La'allakum tattaqun, agar kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada saat turun ayat ini, jadi puasa ini belum ditentukan. Nabi Muhammad SAW terkadang berpuasa 15 hari, 13 hari, 2 hari, dan para sahabat dan kaumnya mengikuti karena belum ditentukan. Turunlah ayat selanjutnya, ayyam ma'dudat, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak selamanya mungkin kita berpuasa 29 hari atau 30 hari. Tidak selamanya kita berpuasa. Oleh karena itu, barang siapa yang berada di bulan ini, kata Allah, makalah hendaklah kita berpuasa. Jemaah rahimakumullah, kemudian selanjutnya kita menjalankan puasa ini, sholat tarawih atau qiyam malam dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan. Kemudian selanjutnya jemaah rahimakumullah, jadi kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa ini ada dua, kata Nabi SAW. Yang pertama, saat berbukanya. Tak kala kita berbuka, bahagia sekali dikelilingi makanan yang enak-enak, pengen kita makan semua, tapi belum tentu kita bisa menghabiskan hanya kemauan kita. Ini salah satu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kelebihan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini. Kemudian selanjutnya, tak kala kita beridul fitri, bahagia sekali kita bisa sholat bersama keluarga kita, bertemu dengan keluarga kita, rasanya senang sekali. Dan ini salah satu kemuliaan bagi orang-orang yang berpuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi Muhammad SAW senang dia tatkala dia berpuasa Senin Kamis ini, karena puasa ini buat berpuasa Senin Kamis adalah yang hari Senin adalah hari kelahiran dia. Kemudian dia berpuasa hari Kamis, itulah adalah hari kelahirannya, hari Senin. Kemudian hari Kamis ini hari diangkatnya amal. Jadi Nabi itu bahagia sekali tatkala dia berpuasa, dia senang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita setiap pekan. Jadi itu gunanya puasa. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita jalankan dengan penuh keimanan, kita melaksanakan sholat. Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kata Nabi Muhammad SAW, dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, maka kata Nabi SAW, dosa kita yang terdahulu ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak bahagia? Jamaah rahimakumullah, kita mengetahui dosa-dosa kita yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa kita, agar membukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang lebih baik dari sebelumnya. Jamaah rahimakumullah,
Kemudian kebahagiaan selanjutnya bagi orang-orang yang berpuasa ini, pada hari kiamat nanti ada pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa ini, yaitu Ar-Rayyan. Nabi SAW juga telah menjelaskan kepada kita, pada hari kiamat nanti dimasukkan di pintu surga itu bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian kita masuk di dalamnya, maka kita akan minum air di dalamnya. Jadi tak kala kita minum air itu, maka kita tidak akan haus selama-lamanya. Inilah kebahagiaan salah satu yang perlu kita banggakan bagi orang-orang yang berpuasa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa ini, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, didatangkan pada hari kiamat nanti kita yang berpuasa ini akan diberikan syafaat karena kita telah capek puasa dunia, tahan lapar. Kalau kita sedang capek, sedang lelah berpuasa, sabar. Memang dunia ini memang tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, baca Quran di dunia, puasa di dunia, dikena musibah di dunia. Kenapa kita kerjakan di dunia? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Kalau kita sudah pulang nanti kata Allah, tak ada capek lagi, dicabut. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Al-Quran. Yaqulu li sahibil Quran, iqra wattaqim warattil kama kunta turutilu fid dunya fa inna manjilaka inda akhiril ayat. Tidak mau kalah lagi Al-Quran ini didatangkan pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada kita. Kita mengisi waktu-waktu kita ini dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini sangatlah mulia. Karena pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, didatangkan pada hari kiamat nanti. Bacalah kata Nabi dan naikkanlah, bacalah dengan tertib sebagaimana yang kita lakukan. Kita capek membacanya di dunia, maka kedudukanmu di dunia ini tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Didatangkan nanti, ya Allah berikan syafaat, dia telah tidak tidur di malam hari, telah kehausan siang hari karena dia membacaku, maka diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kebahagiaan selanjutnya bagi orang-orang yang berpuasa ini, bau mulut orang yang berpuasa ini sangatlah wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahulu fami shaimin atlabu indallahi taala lihil miskin. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bau mulut orang yang berpuasa ini sangatlah wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih wangi dari minyak kasturi. Kalau kita sebagai manusia sosial, maka tetap bau walaupun kita sikat gigi 5 kali sehari, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah wangi. Masya Allah. Inilah kemuliaan, kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa ini, kalau kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Sesungguhnya bulan Ramadan ini bulan diturunnya Al-Qur'an, bulan di dalamnya turunnya Al-Qur'an. Pada saat turun ayat ini, udah turun ayat kutiba alaikumusiyam ayyum ma'dudah, kemudian turunlah ayat ini. Maka setelah turun ayat ini diwajibkan. Yang dulunya puasa itu mengikuti Nabi, terkadang Nabi berpuasa 13 hari, 15 hari. Pas turun ayat ini menjadi fardu ain, semua orang wajib berpuasa. Karena pas turun ayat kutiba alaikumusiyam lagi belum ditentukan, mungkin kita akan puasa selama-lamanya, karena belum tentu waktunya, belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau masih ada kita ini di bulan Ramadan ini yang masih bersuka maksiat, yang masih berbuat jahat, maka tinggalkanlah sampai akhir Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa, kalau masih ada yang bermaksiat, jangan tinggalkan pas Ramadan aja, tinggalkan selama-lamanya. Karena itu
sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita agar memotivasi kita ini kita menjalankan dengan penuh keimanan. Bahkan para ulama itu telah menjadikan bab khusus untuk membahas puasa Ramadan ini. Oleh karena itu kita pelajari sedikit demi sedikit agar memotivasi kita ini, agar kita mengetahui mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mana aja hal yang membatalkan puasa-puasa kita. Yumkin hadam ini nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.